Kita masih ada pada serial khotbah 20 virus mematikan bagi manusia pada zaman akhir ini. Dan 20 virus itu terdapat dalam nasihat Rasul Paulus kepada jemaat, kepada anak rohaninya Timotius, yang kita masih tetap baca pada 2 Korintus pasal 3. Saya ajak kembali kita bacakan ayat ini, 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dan 2 untuk mendapatkan virus berikutnya. Dan virus yang berikut yang mematikan adalah menjadi hamba uang. Mari kita bangkit berdiri dan kita bacakan secara bersama-sama 2 ayat firman yang terambil dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2. Karena hanya 2 ayat kita bacakan secara bersama-sama setelah hitungan 1 sampai 3. Kita baca sama-sama 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2, dan demikianlah bunyi firman Allah. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Dari bacaan ayat 2 masih tersimpan beberapa virus mematikan yang akan dibahas minggu-minggu ke depan. Tapi hari ini, minggu lalu kita telah bahas manusia akan menyintai dirinya. Dan virus yang kedua adalah menjadi hamba uang. Menjadi hamba daripada uang. Tuhan tidak menjadi majikannya, tetapi uang menjadi majikan dari orang-orang yang akan binasa. Target hidup mereka bukan Tuhan, bukan kemuliaan Allah, bukan firman-Nya, tetapi uang semata. Tuhan Yesus lebih banyak berbicara tentang uang daripada hal-hal rohani lainnya. Kita kaget mungkin mendengarkan cerita ini. Tetapi dalam Alkitab, dalam buku-buku bahasan dari para teolog, dikatakan Tuhan Yesus lebih banyak berbicara tentang uang daripada hal-hal rohani dan perihal kerajaan Allah. Saya lalu bertanya, kenapa sang guru, kenapa juru selamat lebih banyak berbicara tentang hal yang satu ini? Karena dia sungguh-sungguh menjadi alat iblis untuk mematikan manusia. Supaya manusia ngeh, supaya manusia sadar, supaya manusia dapat mempergunakan uang itu dan bagaimana meraihnya. Dengan cara supaya dia dapat membahagiakan dirinya, membahagiakan keluarganya, dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain, dan juga bisa menjadi saluran berkat bagi pekerjaan Allah. Oleh sebab itu saya sengaja memilih tema ini. Untuk 20 minggu ke depan kita membahasnya. Mungkin kelihatannya panjang, tapi menarik untuk dikupas. Menarik untuk diketahui, supaya kita tidak terkena virus ini dan tanpa sadar. Kita lalu mati secara rohani. Kelihatan seperti orang beribadah, tapi kekuatan ibadah tidak ada pada kita. Saya lalu terkagum-kagum karena banyak baca buku. Dalam mengarang buku saya jumpa seorang yang bernama Mike Murdock. Seorang penasehat, seorang kanseler. Dia dalam bukunya yang bernama Wisdom for Winning, hikmat untuk menang. Berarti kita ditetapkan untuk Tuhan, oleh Tuhan, bukan untuk kalah atas segala pencobaan, atas segala dosa. Kita harus menang dalam segala pergumulan. Kita tidak boleh kalah karena yang menyertai kita lebih besar daripada yang menyertai di luar sana. Di dalamku ada Allah yang menyertai dan memberikan kita kemenangan. Mike Murdock ini berkata bahwa pendapat Anda perihal uang dan kekayaan menentukan pendapat Anda perihal kehidupan. Jadi bagaimana pendapat Anda tentang keuangan dan harta akan mempengaruhi tingkah lakumu, akan mempengaruhi cara kau bicara, cara kau mengambil keputusan, cara saudara memberikan semacam pendapat kepada orang lain. Bagaimana nilai kehidupan Anda bentuk tergantung kepada pendapat perihal uang dan kekayaan. Bagaimana pendapat saudara tentang kekayaan? Saya lihat di sini bahwa kekayaan itu sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Dan harus kita nikmati itu. Karena di dalam buku dari karangan seorang hebat juga, dan dia juga adalah seorang yang sungguh-sungguh seorang pengusaha hebat. Dia seorang pengusaha. Tapi inilah nilainya tentang keuangan, uang, pendapat dia tentang uang. Namanya Theodore Isaac Robin. Dia berkata bahwa uang dan kekayaan memiliki jangkauan yang lebih luas dari simbol persahabatan.
Bagi beberapa orang, uang dan harta adalah kuasa, status, keamanan, kemahiran, umur panjang, keadilan, percaya diri. Demikian ungkapan daripada Theodore Isaac Rubin. Berarti Anda punya uang, Anda merasa percaya diri. Anda tidak ragu menjalani kehidupan. Tapi coba kalau Anda miskin, Anda tidak punya apa-apa yang menjadi semacam, katakanlah simbol dari dirimu sendiri. Anda melihat orang saja, Anda kurang percaya diri. Anda melihat orang yang berdandan lebih hebat dari dirimu sendiri. Kalau lo merasa minder, oleh karena kau tidak punya apa-apa sebagai penopang. Tapi coba kalau kau kaya, umurmu panjang, karena makanan 4 sehat 5 sempurna menjadi mudah bagimu. Tapi coba lihat orang yang punya harta. Dia makan apa adanya. Dia menjadi lemah. Dia menjadi tak berdaya dalam kehidupan, baik tubuh, jiwa, dan roh. Itu nasihat orang-orang pintar. Jadi marilah saya ajak buat kita renungkan 2 hal. Kenapa sampai uang itu perlu dan kenapa dia menjadi racun kemudian harinya. Mari lihat bersama saya hal yang pertama. Dalam catatan khotbahku, uang dan kekayaan merupakan berkat Tuhan bagi setiap orang percaya. Setiap orang percaya siapapun, di hutan-kah, di gunung-kah, di lembah-kah, dalam dan luar negeri adalah bahagiannya untuk menerima berkat dari Tuhan yang bernama uang dan kebahagiaan atau kekayaan. Hal yang pertama ialah ia dapat memberikan kapan saja dan di mana saja. Allah dapat memberikan kekayaan itu kapan saja, di mana saja, dalam keadaan yang bagaimanapun. Baca bersama saya Mazmur 127 ayat yang kedua. Ayat firman ini luar biasa. Berkata, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Dengarkan ayat ini, jangan dihapus dari layar dulu. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai malam, jauh malam. Berarti sedang berbicara tentang waktu. Baik pagi, baik siang maupun malam. Allah bisa titipkan berkatnya yang bernama uang dan kekayaan. Ada katakan dia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu dia tidur. Lalu berbicara soal tempat. Tempat tidak menentukan berkat kita. Jadi tidak ada istilahnya ada tempat basah dan tempat kering. Bagi seorang percaya kepada Tuhan, tidak ada. Yang ada hanya Tuhan. Tidak ada tempat basah dan tempat kering. Yang ada mungkin Anda kurang kreatif. Yang ada mungkin Anda kurang bergairah dalam bekerja. Anda tidak memenuhi hukum rumusan dengan perlu di muka-muka makan rezeki. Jadi Allah tidak membedakan orang dalam memberikan berkat dan anugerahnya. Karenanya ayat ini memberi jaminan kapan saja dan di mana saja. Bagi siapa saja orangnya, laki, perempuan, tua dan muda, Allah bisa memberikan berkatnya bagi setiap orang yang percaya. Saya baca buku-buku dan saya temukan orang-orang hebat, masih berusia, masih muda, sudah kaya raya, menjadi milioner dalam dan luar negeri. Mereka mendapatkannya bukan dengan cara semacam dikatakanlah penipuan dan sebagainya. Oleh sebab itu ada berbagai rumusan bahwa uang dan kekayaan adalah berkat Tuhan. Jerih payah kitalah sendiri yang dapat menghasilkannya dan ditopang oleh kuasa Tuhan. Dengan lain kata, Anda tidak bisa mendapatkan uang dan berkat kekayaan yang murni, sah dari tangan Tuhan. Sesuatu yang merupakan berkatmu dan tidak menyusahkan dirimu kemudian. Kau tidak akan mendapatkan celaka dari uang yang kau temui dengan jerih payah. Dan keringatmu, hasil karyamu, otakmu yang dipergunakan, waktu yang ada tidak dibuang-buang. Kau tidak lambat dalam bertindak. Kau tidak malas, artinya orang lain berjalan 1 mil. Kita berjalan 2 mil. Ini rumusan-rumusan untuk bagaimana mendapatkan berkat Tuhan itu. Itu sebabnya dikatakan di sini dalam pengkhotbah pasalnya yang kelima, ayat yang ke-18, bahwa uang dan kekayaan adalah berkat dari Tuhan. Pengkhotbah 5 ayat 19, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Jadi Bapak Ibu sudah lihat karunia Allah salah satunya bukan sekedar membuat kita maju dan lain-lain hal, tapi mendapatkan uang, berkat, itu pun merupakan tekaran dari anugerahnya. Dan dalam kalimat ini dikatakan, ada orang yang diberikan berkat
tapi tidak diberikan kemampuan menikmati berkatnya. Contoh, saudara kaya raya, rumah bagus, harta ada, uang kekayaan berlimpah, tapi Anda tidak bisa menikmatinya. Ke dokter diperiksakan dan divonis dokter, ini tidak boleh dimakan, itu tidak boleh dimakan, itu tidak boleh dimakan, itu tidak boleh dimakan. Kekayaan yang Allah berikan padamu tidak berguna apa-apa. Kalau kau punya makanan cuma dokter bilang air putih saja, Pak. Makan havermut 3 sendok, lain tidak. Betapa perihnya hati melihat kekayaan yang berlimpah, tapi kita tidak dapat menikmatinya. Berarti berkat itu adalah kekayaan dan uang, tapi kita dapat menikmatinya. Cerita lain, lihat di koran, lihat di televisi. Berapa banyak orang yang di hari mudanya jaya, begitu luar biasa. Hari tuanya berada dalam penjara, berada sendiri di sana. Segala menjadi hilang. Ketenaran, kemakmuran yang dimilikinya menjadi lepas dari tangan. Hanya karena dia salah menjalani. Dia salah menjalani kehidupan yang olehnya Tuhan tuntut untuk dilaksanakan. Jadi dia ada pada posisi firman ini. Dia memperoleh harta yang banyak, tapi dia tidak dikaruniakan Tuhan untuk menikmatinya di hari tuanya. Ini sangat malang dan Salomo menamakannya adalah perbuatan sia-sia. Oleh sebab itu, jemaat kekasih, uang dan kekayaan adalah berkat Tuhan itu. Ada 5 hal yang mewarnainya. Pertama, kita harus mendapatkannya dengan usaha dan jerih payah sendiri dan ditopang oleh Tuhan. Amsal 14 ayat 23 berkata begini. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Jadi kita lihat di sini bahwa kalau kita hanya ngomong-ngomong saja, duduk kongko-kongko saja tentang berkat itu dan tidak memenuhi rumusan untuk mendapatkannya, kita tidak akan mendapatkannya. Betapapun kita pintar, betapapun kita hebat dalam meraih sesuatu, tapi kalau kita cuma dalam bentuk kata-kata, tindakan tidak ada, maka dikatakan di sini hanya jerih payah. Di dalam jerih payah lah ada keuntungan. Saya percaya semua kita yang hadir di sini ingin untung. Apa saja yang kita berbuat harus beruntung. Itulah janji Allah kepada umatnya. Dan kalau kita ingin beruntung dalam apapun yang kita kerjakan, kita harus rajin. Harus berjalan 2 mil lebih dari orang lain berjalan 1 mil. Nah, kita akan melihat berkat menanti kita. Kita akan melihat berkat merupakan warna daripada kehidupan kita. Kita tidak perlu lari kiri, lari kanan. Karena berkat itu hanya ada pada 2 landasan. Pada topangan Tuhan yang maha luar biasa. Tanpa Tuhan satu pun terdapat kita perbuat. Dan yang kedua, talenta. Kemampuan yang ada pada kita. Kemampuan kita. Talenta kita dipadu dengan kekuatan Tuhan. Terjadilah apa yang bernama berkat, kekayaan dan kemuliaan bagi kita. Itu hal yang pertama didapatkan dengan jerih payah. Kedua unsur yang kedua adalah kita dapatkan tidak dengan menindas orang lain. Lihat di dunia sekuler berapa banyak orang tindas orang lain. Biar dia mati nggak jadi apa, asal saya sendiri yang hidup. Hindari tingkah laku semacam itu. Biarlah kita sharing profit, artinya keuntungan kita bagi. Orang lain juga perlu mendapatkannya dari kita. Terdengar satu orang yang hebat, Raja Sapi. Dia cerita sama saya, Bapak dulu saya kayanya luar biasa. Sapi-sapi, orang yang ingin jual sapi kepada saya. Jual sapi seperti saya ke Hong Kong atau ke China. Saya sudah tahu berapa kapal yang dia berangkat. Maka saya bayar kapten kapalnya dengan harga yang tinggi. Dan kapal itu sengaja dibuat karam di tengah laut. Beberapa hari, 4 hari sampai 1 minggu. Sapi-sapi ini tidak bisa dapat makanan. Karena makanan habis. Maka matilah sapi-sapi ini sebelum tiba sampai di daratan. Dan dibuang percuma. Inilah cara menindas orang lain untuk mendapatkan sesuatu yang menguntungkan. Saya kira anak Tuhan tidak akan menempuh cara seperti ini. Karena kita tidak boleh mendapatkan berkat hanya karena menindas orang lain. Dan bentuk-bentuk penindasan yang lain saudara lebih pintar dari saya sebagai pendeta. Karena jiwa saya bukan jiwa menipu. Mungkin saudara lebih pandai bagaimana mengkaji penipuan itu. Tetapi yang jelas dikatakan Alkitab juga kita menipu. Kita menindas orang lain. Berkat kita tidak bertahan lama. Karena dasarnya bukan Allah. Dasarnya bukan kasih. Kasih itulah dasar yang kokoh. Dan dia bertahan terus dari masa ke masa. Tetapi di luar kasih,
Di luar kemampuan dan kekuatan Allah tidak ada dasar yang sempurna. Salah satu dasarnya Tuhan Yesus berkata, hendak diumpamakan apakah orang jika dia mendengarkan firman-Ku dan melakukannya. Dia seperti orang yang sedang membangun rumah di atas batu. Kalau penang ribut dan gelombang menerpanya, jangankan roboh, goyang pun tidak. Sebaliknya orang yang mendengarkan firman-Ku dan melakukannya, dia diumpamakan seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Kalau penang ribut dan gelombang menerpanya, jangankan roboh, goyang pun tidak. Oleh sebab itu hari ini Tuhan hadir di hadapan kita dengan firman-Nya yang berkata bahwa kita tidak boleh berlaku curang dalam mendapatkan berkat-berkat-Nya. Hal yang lain yang Alkitab ungkapkan dalam mendapat kekayaan dari Allah sebagai berkat-Nya, kita harus dapatkan dengan secara halal, bukan secara haram. Kita mengerti haram dan halal. Berarti berkat yang haram, dia merupakan racun bagi kita. Berkat yang halal, dia merupakan vitamin, memberikan kekuatan bagi urat saraf, memberikan kemampuan untuk kreativitas. Dia memberikan kemampuan kepada sesuatu dalam dada. Yang muncul apa yang bernama iman, iman yang mengalahkan dunia. Itu sebabnya Alkitab dengan tegas berkata dalam Amsal pasalnya yang ke-11 ayat 16 sampai 17 diungkapkan kalimat yang berbunyi begini. Perempuan yang baik hati beroleh hormat, sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Ayatnya ke-17, orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Jadi kita lihat di sini dalam harta. Harta tidak menjerat hati manusia sehingga hati manusia tidak murah dan gampang memberi. Memang itu sesuatu yang luar biasa. Saat kekayaan dan uang menguasai hati, manusia lalu lumpuh terhadapnya. Manusia tak berdaya terhadapnya. Seperti ada sesuatu kekuatan yang luar biasa. Dan kekuatan ini tidak ada vitaminnya dan obatnya, kecuali kuasa Tuhan saja yang bantu kita mengalahkannya. Nama Yesus yang ajaiblah obat untuk mengobati topangan-topangan kita, menopang kita di dalam meraih sesuatu yang hanya Allah dapat melakukannya. Jadi kita dengar di sini bahwa kita tidak akan menindas orang lain dalam meraih berkat uang dan kekayaan. Kita secara halal mendapatkannya. Itu sebabnya Yeremia 17 ayat 11 berkata begini, seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang mengaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai seorang bebal. Bapak Ibu suruh lihat di sini, bagaimana segala perkara itu tentukan oleh hati dan pikiran kita. Kita bersyukur bahwa pertolongan bagi diri tidak jauh, dia berada pada diri kita sendiri. Dan kita lihat juga bahwa racun itu dia juga tidak jauh, dia berada pada diri kita sendiri. Berarti dalam diri ini ada dua hal yang baik, yang Paulus menamakannya dia bertolak belakang. Dia menarik aku pada saat yang aku ingin baik, yang jahat datang. Segitulah kehidupan manusia itu. Dia terombang-ambing kalau dia tidak punya pendapat yang benar tentang uang dan kekayaan. Dalam catatan yang berikutnya, kita harus mendapatkannya tidak secara curang. Berkat Tuhan itu tidak boleh didapatkan secara curang, karena Allah memberikannya sementara kita tidur. Amsal 15 ayatnya yang ke-17. Dikatakan di sana lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembut tambun dengan kebencian. Berarti Bapak Ibu sudah lihat di sini, makanan kita tidak boleh kita dapatkan yang merugikan orang lain, membuat orang lain menangis, membuat orang lain hilang piring nasi, hanya gara-gara kita maju. Biarlah kita menjadi orang yang memajukan orang lain. Orang-orang hebat itu, dia berpikir tentang kemajuan orang lain, kemantapan orang lain. Orang-orang yang juga perlu maju seperti dirinya. Bukan menjadi orang-orang yang penghadang di jalan dan mematikan rezeki orang lain demi kepentingannya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, itu sebabnya kita tidak boleh mendapatkannya juga secara menipu. Jadi kita dapatkan dengan jujur, dengan halal. Itulah hal pertama yang perlu kita renungkan. Hal kedua, uang dan harta
menjadi racun bagi manusia saat menguasai hati, pikiran dari manusia itu sendiri. Jadi saat harta itu tidak menguasai kita, dia hebat. Harta itu mengangkat kita. Seperti tadi, harta membuat umur panjang. Harta bisa membuat kita mantap dalam langkah. Harta membuat kita begitu hebat, percaya diri, panjang umur, dan sebagainya. Kita manfaatkan dengan baik. Tapi pada saat harta itu berubah sikap, kita menjadikannya sebagai tuan besar dalam rumah. Dia menjadi ilah lain di samping Allah yang adalah Allah di atas segala ilah. Pada saat kita menempatkan harta itu di atas segala-galanya, lalu masalah datang dalam hidup kita. Dalam perumpamaan Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 18, dia umpamakan tentang seorang yang berharta banyak. Dia berkata kepada dirinya, "Hai jiwaku, hendak aku mengapa harta yang banyak ini? Akan rombak lumbungku yang kecil kuperbesar, dan akan kusimpan semuanya di dalamnya. Lalu aku akan berkata kepada diriku, hai jiwaku, makan minum dan bersenang-senanglah. Karena di sini ada banyak harta padamu." Lalu Tuhan berkata pada dia, "Jika malam ini Tuhan mencabut nyawamu, kepada siapakah semua ini?" Jadi kita mesti sadar bahwa kita tidak bawa satu pun ke dalam dunia ini. Amin untuk itu. Kita tidak bawa apa-apa. Jangankan harta, gigi saja kita tidak bawa. Tidak ada yang kita bawa satu. Kacamata pun tidak. Berarti naked I come, naked I go. Dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku pulang. Itulah jeritan Ayub. Berkata, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku pulang. Ayub itu salah satu orang kaya di sebelah timur. Dan dia menyadari bahwa kekayaannya itu adalah pemberian Allah yang dipakai semata untuk Tuhan dan kemuliaannya. Toh di dalam pergumulan dia dengan harta, hartanya habis, diambil pencuri, diambil oleh orang-orang yang penyambun, kesehatannya pun habis. Orang bertanya, orang saleh seperti ini kok bisa begini? Itulah rahasia Allah yang sukar kita pecahkan. Tidak ada seorang pun seperti Allah yang bisa menasihati dengan sempurna. Semua adalah cara Allah. Ada banyak rahasia Allah yang tidak bisa kita pahami. Jika kita berusaha untuk memahami yang Allah rahasiakan, itulah sumber kekhawatiran kita. Itulah sumber malapetaka kita. Rahasia Tuhan adalah menyembunyikan hal-hal yang rahasia. Kemuliaan Tuhan adalah menyembunyikan segala perkara yang rahasia. Sedangkan kemuliaan Raja, Allah menyelidiki segala perkara. Jadi Raja dengan Allah beda. Raja ingin menyelidiki, tetapi Allah menyembunyikan. Nah, kalau Allah sembunyikan sesuatu, lalu saya mencobanya untuk mengoreknya dan mengetahuinya, apakah enggak celaka saya? Pasti saya akan putus urat saraf untuk mengkaji rahasia yang Allah tutup. Lalu apa yang harus saya buat? Saya coba berjalan sejauh dengan rahasia yang Allah buka. Sebatas itulah anugerahnya bekerja bagi saya. Ya, tugas saya sebagai orang percaya tidak menerima, tidak mengeluh dan tidak mencari lebih jauh dari anugerah Tuhan yang tidak bekerja di sana. Karenanya Allah tidak menuntun kita sejauh anugerahnya tidak bekerja di sana. Jadi ini mungkin kalimat agak aneh, tapi saya duduk renungkan dan saya ambil suatu keputusan. Hai jiwaku, jangan melangkah lebih jauh pada anugerah yang Tuhan tidak taruh di sana. Kau melangkah seturut dengan anugerah yang Allah berikan padamu. Dan saya melihat hidup menjadi enteng, hidup menjadi ringan. Saya melihat bahwa pelayanan, segala pekerjaan enteng-enteng saja saya kerjakan. Tidak terlalu susah bagi saya. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kepada khotbah kita. Berkat yang Tuhan berikan pada kita tidak susah, gampang-gampang saja. Asal perpaduan antara kita dengan Allah menjadi satu. Dan dari kita lah talenta, dari kita lah keringat, dari kita lah produktivitas. Dari Allah adalah kuasanya yang menopang. Karena tanpa Tuhan satu pun tak dapat kita perbuat. Lalu kapankah uang dan kekayaan itu menjadi racun yang mematikan? Saat dia menguasai hati kita. Itulah yang dikatakan dalam bacaan tadi, menjadi hamba dari uang. Uang menjadi majikan bukan lagi Allah. Allah tergeser. Nah, ini yang membuat sedih Tuhan. Siapakah yang tidak sedih jika dia memberikan pemberian dan pemberian itu lebih dicintainya daripada sang pemberi itu sendiri. Saya kira secara manusia kita pun juga sama.
Apalagi Allah. Allah punya perasaan, dan perasaan tentukan oleh kecemburuannya yang tinggi. Allah itu Allah yang cemburu. Oleh sebab itu biar kita menaruhkan Tuhan pada tempatnya. Dia duduk pada segalanya. Dia lebih tinggi dari hobi kita, dari kekayaan kita, ketenaran kita, kemasyhuran kita, apapun. Relakan Tuhan menjadi yang ternomor satu daripada yang lainnya. Daripada saat kekayaan menjerat kita, maka dia membuat kita menjadi sombong. Mazmur pasal 49 ayatnya yang kedua. Mazmur 49 ayat yang kedua. Tentang bagaimana kekayaan dapat membuat manusia menjadi sombong dan tinggi hati. Di sana dikatakan bahwa dengan jelas dia menuntun manusia menjadi lupa Tuhan. Lupa menghambat manusia akan firman Allah. Kita dengar tadi betapa hebatnya kekayaan dapat membuat sesuatu. Katakan di sana dalam Mazmur 49 ayat 1 tadi, dikatakan untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga hai semua penduduk dunia. Kalimat berikutnya dia berbicara tentang bagaimana Tuhan harus tempatkan menjadi nomor satu. Oleh sebab itu jangan biarkan harta menjadi majikan kita. Dia racun yang mematikan pada saat itu juga. Dia tidak lama, dia berpengaruh dalam batin kita tidak lama. Saat kita mengizinkan saja, berarti kuncinya ada pada kita. Kuncinya tidak ada pada kekayaan. Pada saat kita memberikan kunci, pintu terbuka bagi uang dan harta untuk masuk menjadi majikan pada kita. Setelah kita lumpuh dan tak berdaya, dia komandokan kita untuk berbuat apa saja seturut dengan keinginannya. Kekayaan menghambat firman Allah dalam diri kita. Kita lihat di sana bahwa Tuhan Yesus berkata, jika fondasi kita terhadap Tuhan adalah firman, fondasi yang kokoh, mampu untuk bertahan dan berdiri, sudah tidak ada lagi diporak-porandakan oleh apa? Oleh cinta akan uang. Saudara bisa bayangkan, firman Tuhan berkata bahwa dia menghambat firman Allah dalam diri kita. Matius pasal 13 ayatnya yang ke-22. Matius 13 ayat 22 berbicara tentang yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saudara lihat bagaimana firman Allah bisa berjalan bersama dengan firman Tuhan yang kita dengar. Kita mungkin dengar firman bagaimana kita harus diberkati Tuhan, menjadi orang yang kaya, berlimpah. Setelah kita kaya, lalu dia datang kembali menggoda kita, sehingga dia melumpuhkan kita kembali. Inilah roda itu dia berputar terus. Jadi kalau kita saja bisa mampu dalam tahun 2016 ini menjaga diri, menjaga hati supaya tidak sombong, tidak juga menjaga hati untuk tidak juga berpikir hal-hal hebat yang bukan di luar Tuhan. Tetapi kita berkarya sesuatu bersama Tuhan. Bukan meninggalkan dia, berbuat di luar dia, bukan. Kekayaan menghambat firman Allah. Dia seperti belukar yang naik tumbuh dan mematikan firman itu dalam kita. Sehingga dia tak berdaya. Sehingga kita menjadi orang hanya seperti orang yang pemeluk agama. Tapi agama itu hilang kekuatannya dari kita. Hal yang berikut, kekayaan dapat membuat menjerat kita. Bahkan membunuh kita, meracuni kita. Saat kita kekayaan itu membuat kita melupakan Allah. Saudara bisa bayangkan, kekayaan bisa menutup hati manusia. Kekayaan bisa menghambat pikiran manusia terhadap siapa? Terhadap Tuhan Allah. Saudara bayangkan berarti kekayaan ini bisa menjadi alat iblis yang dahsyat untuk menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan Allah. Dan kalau itu dia berhasil, maka dia menangkan segala pertandingan. Tidak usah dia berbuat banyak-banyak. Dia bikin kita melupakan Tuhan aja. Lalu ingat segala perkara di dunia ini. Sehingga orang itu targetnya cuma hanya uang setiap harinya. Dia bangun pikir uang, tidur pikir uang. Sampai ilirnya pun jatuh pada bantalnya, sebutkan tak mungkin. Berbentuknya uang. Bayangkanlah jika hidup manusia itu cuma uang semata. Lalu apa lagi yang menjadi Allah yang perlu disembah? Tuhan tergeser. Tuhan tergeser dari segala kepikiran kita. Kalau kita hanya tempatkan uang pada hati kita. Bapak Ibu Saudara, kita telah mengerti bagaimana orang-orang yang diberkati Tuhan itu. Dia tidak jadikan uang menjadi target hidupnya. Tetapi Allah, pemberi uang itu sendiri, menjadi target hidupnya. Jadi manusia hidup tidak boleh melupakan Tuhan. Ulangan 8 ayat 17 dan 18 berkata begini. Maka janganlah
kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Ayat 18, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Betapa dahsyat janji itu. Dan janji yang mendorong, memberikan kita rambu-rambu untuk pada mana kita harus membawa diri bertalian dengan harta. Kita tidak menganggapnya seperti apa-apa. Kalau saat ini ada hidup kita cuman uang menjadi targetnya, kita halalkan segala perkara demi uang. Jangan ada di antara kita. Karena itu merupakan sesuatu yang mendatangkan celaka dan racun yang mematikan kita sekalian. Baca pula apa yang dikatakan bahwa hidup manusia tidak tergantung kepada harta yang limpah dalam dirinya, tapi tergantung pada Tuhan pemberi kehidupan. Lukas 12 ayatnya yang ke-15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Berapa banyak orang yang tidak punya kekayaan tapi hidupnya sehat, gembira hati, dia menikmati hidup di dalam Tuhan. Di sinilah kita lihat bahwa perbedaan-perbedaan ini jelas. Dan kita sebagai orang beriman, kita harus pandai memilah-milah mana yang menyenangkan Tuhan, mana yang memberikan berkat dengan gampang, yang didapati dengan cara yang olehnya Tuhan menyetujuinya. Saya percaya dengan beberapa masukan ini, kita sudah bisa memilah, sudah bisa mencari langkah mana yang pantas dan patut kita jalani dalam tahun 2016 ini dan seterusnya. Sehingga virus yang bernama hamba uang tidak mematikan kita. Kita anggap kita hidup tapi telah mati secara rohani dan kematian kekal menanti kita. Sebabnya kepada Timotius, Rasul Paulus berkata bahwa kekayaan menuntun manusia pada berbagai pencobaan. Manusia jatuh dalam berbagai pencobaan hanya karena uang. Kalau tadi dia diberkati dengan berbagai cara karena uang, dia bisa bahagia karena uang. Makan dan minum anggur dan roti dengan baik karena uang. Maka uang juga bisa membuat manusia celaka. Sehingga dia juga bisa mengalami apa dikatakan oleh Paulus kepada Timotius. Baca ayat yang luar biasa ini, 1 Timotius 6. Ayatnya yang ke-9. Dikatakan di sana, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Bapak Ibu sudah lihat bagaimana uang menuntun manusia kepada kebinasaan. Jadi bukan iblis secara nyata, bukan keinginan kita dengan uang yang menjeratnya telah menjadi racun yang menuntun kita kepada kebinasaan. Ayat terakhir dan kita akan berdoa. Kekayaan membuat manusia tidak masuk surga. Ayat ini perlu kita baca bersama sedang kita berdoa. Matius 19 ayatnya yang ke-23. Kita baca bersama-sama Matius 19:23, 1, 2, 3. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa? Saat dia memberikan hatinya, dipikat, dijajah, diperhamba oleh uang. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian. Ku tak membawa apapun juga ke dalam dunia ini. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga saat ku
Mari kita angkat tangan kita dua-dua dan kita berdoa menyukuri Tuhan buat firman-Nya. Bapa di sorga, kami bersyukur atas rancangan-Mu yang indah untuk memberkati kami, baik uang dan kekayaan. Tuhan, kapan saja Engkau dapat memberikannya, di mana saja, dalam keadaan yang bagaimanapun. Olehnya kami percaya rahmat-Mu selalu baru. Amin. Setiap pagi bagi setiap orang yang percaya. Olehnya yakinkan kami bahwa kami tidak usah ragu untuk tahun ini seterusnya, karena tangan Tuhan selalu menyertai Amin. kami. Amin. Hanya bantulah kami supaya kami tidak melepaskan komando kepada harta dan uang, untuk mengemandokan diri kami, memperhamba kami, dan merubah sifat kami, sehingga kami tidak lagi mencintai Tuhan. Kami melupakan Engkau ya Allah. Olehnya Tuhan bantu kami. Terima kasih buat firman-Mu dalam Yesus Kristus. Tuhan nyatakan kuasa-Mu bagi kami. Haleluya. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Silakan turunkan tangan saudara. Adakah di antara kita yang mempunyai masalah, beban dan pergumulan apapun, mari bawakan pada Tuhan. Inilah kesempatannya untuk kita berseru, meminta dan memanggil namanya. Angkat tangan saudara kalau ada masalah pribadi, rumah tangga, usaha, perbuatan tangan saudara yang perlu dijamah Tuhan. Marilah kita satu dalam doa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, yang Kau melihat tangan-tangan kami yang terangkat di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami butuh Tuhan pertolongan-Mu, butuh uluran tangan-Mu. Ya, Yesus. Berikan kami pertolongan di dalam usaha yang kami jalani, Ya, dalam rumah tangga yang kami sedang bina. Ya Tuhan, bagi anak-anak kami yang mencari masa depan yang lebih cerah, jodoh yang sudah mendapatkannya namun belum dapat keturunan, biarlah tangan Tuhan turun dan campur tangan. Hamba berdoa biarlah tangan Tuhan juga menyertai kami dalam pribadi-pribadi yang menghadapi pintu-pintu yang terkunci. Nyatakanlah kuasa-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Turut dengan janji-Mu mintalah, maka kepadamu akan diberi. Hamba juga berdoa ya Tuhan, biarlah tangan-Mu menyertai setiap kami yang sedang ada di dalam rancangan-rancangan ke depan. Biar tangan Tuhan menyertai kami sekalian. Bagi-Mu segala puji, hormat dan syukur. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan dengan iman menerima jawaban doa kami. Silakan turunkan tangan saudara. Adakah di antara kita yang sakit atau meminta pemulihan kesehatan saudara? Letakkan tangan kananmu pada bagian tubuhmu yang sakit. Angkat tangan kirimu tinggi memuji Tuhan. Dan mari kita satu dalam doa kesembuhan. Bapa dalam sorga, kami bersyukur buat korban yang sempurna yang dikerjakan Tuhan kami Yesus Kristus di kayu salib. Darah yang Ia tumpahkan, luka-luka bilur yang Ia deritakan. Walaupun kami tidak mampu menjabarkan peranan bilur menyembuhkan penyakit kami, atau darah yang menyucikan najis dosa kami, tapi kami percaya janji Allah ya dan amin. Dan dengan iman di dalam nama Yesus Kristus, nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan. Segala sakit penyakit, kelemahan tubuh, kami ikat, kami usir keluar di dalam nama Yesus. Dan oleh kuasa bilurnya segala penyakit telah dilenyapkan. Dan kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Berikan tepukan tangan yang meriah.